Ya, acara Indotech ini kita ambil judul acara ini gorengan sore nih teman-teman. Jadi di sini kita menyusung tema untuk awal-awal ya. Kita akan bahas mengenai experience dari karyawan baru di Indotech Scientific gitu ya. Ada Indotech Scientific, ada juga Easy Lab, juga nanti akan juga ada Indotech Science Inti ya teman-teman di sini. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kita sore-sore ini ngobrol di sini gitu ya? Nah, barangkali nih ada teman-teman di luar sana gitu yang penasaran ya, nanti kalau bergabung bersama kami di Indotech itu seperti apa sih gambarannya gitu. Nah, di sini nanti ada teman-teman nih, di sini ada Hanum ya. Dari mana Mas Mbak Hanum? Kenapa Mas ya? Ini asal atau dari perusahaan nih bagian dari? Nah, bagiannya apa yang sekarang? Oke. Jadi kalau sekarang saya di Easy Lab Science Indonesia. Oh ya, silakan itunya, Supronya. Ya, sekarang di bagian di Easy Lab Science Indonesia sebagai Technical Officer. Oke, Technical Officer. Udah berapa lama di Indotech berarti? Di Indotech sejak 4 November, jadi kurang lebih udah mau 3 bulan nih. Oke, 3 bulan. Sip. Mbaknya dari mana? Stasiun Bogor ya? Oke, nama aku Resa. Saya di Indotech Scientific sebagai Service Advisor. Sekarang ini saya lagi di Bogor nih asalnya, terus masih pulang pergi juga dan ya masih ada kesan yang menyenangkan lah gitu untuk pulang pergi dari Bogor ke Indotech karena emang ada kesan tersendiri gitu untuk bisa pulang pergi dari Bogor ke sini gitu. Jadi cukup seru lah gitu untuk bisa sampai ke Indotech. Berarti sekarang handle di mana di Indotechnya? Untuk sekarang ini saya menghandle untuk penjualan jasa kalibrasi, trainer juga atau webinar, serta ada yang baru lagi nih untuk produk terbarunya yang baru launching yaitu G Proficiency seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Dedi Yusuf Jamaluddin, biasa dipanggil Yusuf. Di Indotech ini saya sebagai Sales Service Advisor dari PT Indotech Scientific. Asal saya dari Karawang. Bolak-balik nggak? Enggak dong, saya ngekos di sini. Pulang pergi ya tipes kayak saya dulu pernah pulang pergi. Oke. Apalagi kalau Kalimalang ya Mas ya. Kalimalang. Kalau Kalimalang backtrack lagi ya Iya. kalau pulang pergi. Nah, jadi masing-masing karyawan di sini ini masih baru-baru ya. Tadi Mbak Hanum udah 3 bulan, Mas Yusuf juga kurang lebih 3 bulan 3 ya? bulan. Berarti sama Mbak Resa. Kalau Mbak Resa kayaknya lebih dari 3 bulan ya Mbak? Iya, kalau saya dari bulan awal Oktober berarti sampai sekarang ini udah 4 bulanan. 4 bulanan lah ya. Oke. Nah ini nih kita akan bertanya nih ya ke teman-teman di sini nih kira-kira pengalamannya seperti apa ya ketika berada di Indotech saat ini gitu. Nah mungkin aku penasaran dulu nih, pengen nanya dari Hanum ya. Hanum ini kan fresh graduate gitu ya. Fresh graduate. Sebelumnya berarti kan belum pernah bekerja gitu. Iya, Nah, betul. pertama kali itu yang dibayangan Hanum itu ketika masuk ke dunia kerja itu kayak gimana sih gitu? Pertama kali ya bayangan masuk ke dunia kerja itu yang pastinya sibuk, kayak banyak tugas-tugas yang dikasih, terus apalagi kalau masih baru kan kita banyak adaptasinya ya. Jadi di bayangan Hanum tuh juga kita tuh bakal banyak dapat program onboarding, terus training, apalagi kan di sini produk-produknya sebagian besar Hanum masih pelajarin ya prinsip-prinsipnya gitu. Jadi bayangannya tuh di awal ini pasti bakal banyak belajarnya, terus ya pokoknya gimana caranya langsung beradaptasi gitulah dengan hal-hal baru yang ditemukan gitu. Apalagi kan sebelumnya alat-alatnya tuh bener-bener baru pas baru masuk sini. Mungkin beberapa udah sempat dikenal ya, kayak udah tahu ini prinsip kerjanya seperti apa gitu. Tapi setelah masuk sini kan ternyata lebih banyak lagi gitu. Jadi lebih banyak proses yang perlu
dilakukan gitu. Jadi banyak bakal sibuk belajar gitu ya kan. Untung juga di Indotech tuh ada programnya sendiri untuk magang ya. Jadi lebih leluasa lah untuk belajar, nggak langsung dikasih banyak hal seperti itu sih. Oke, nah berarti kan for information juga ya. Jadi Hanum ini fresh graduate. Jadi di Indotech sendiri kita tidak menutup kesempatan nih buat para lulusan baru untuk bergabung di perusahaan kami gitu. Nah, akan tapi gitu ya, untuk proses adaptasinya kita ada namanya programnya magang kerja gitu ya. Jadi bukan magang sekolah seperti biasa gitu. Memang magang ini kita persiapkan agar kandidat tersebut itu bisa beradaptasi di lingkungan kerja, memenuhi standar minimal kita, sehingga nanti ketika lulus gitu ya dari magang kerja, nanti kita akan lanjutkan ke status karyawan gitu ya nanti di sini. Nah, Hanum ini, jadi for information, backgroundnya biomedik. Kita juga baru pertama kali nih, Mbak Hanum ya, untuk ngerekrut outside dari lulusan kimia sebenarnya gitu. Nah, jadi ini menarik juga, baik bagi Mbak Hanum maupun bagi perusahaan nih. Termasuk kita juga hire itu Mas Hafiz. Nanti kita akan interview lagi nih, nanti mungkin di episode selanjutnya ya. Nanti kita akan berbincang juga dengan Mas Hafiz gitu, dari lulusan farmasi. Nah, tadi kan di-mention juga ya sama Mbak Hanum ya, perihal kita diberikan kesempatan untuk mempelajari hal yang baru gitu ya. Betul. Dan juga didukung oleh program dari perusahaan gitu untuk beradaptasinya. Nah, so far gitu ya, kalau menurut Mbak Hanum gitu, kira-kira di Indotech ini lingkungan kerjanya seperti apa sih gitu? Apakah di awal tuh pikiran Mbak Hanum tuh lingkungan kerja di dunia profesional itu kayak gimana, dan kenyataannya pas gabung tuh kayak gimana gitu? Aku pengen tahu dong. Iya, jadi mungkin ekspektasinya sebelum kerja itu pasti ngerasa kayak nanti bakal banyak dituntut deh untuk harus ngerti ini, harus ngerti itu gitu. Terus mungkin ada ada waktu-waktu di mana ketika kita nggak tahu sesuatu ngerasa bersalah atau mungkin malah disalahkan gitu. Tapi ternyata setelah sudah bekerja ya di Indotech khususnya, kita tuh punya banyak kesempatan untuk tanya-tanya ke senior atau orang-orang yang lebih mengerti tentang apa yang pengen Hanum tanyain gitu. Jadi untuk lingkungan kerja secara keseluruhan, asalkan kita punya apa sebutannya ya, inisiatif mau bertanya atas sesuatu yang kita nggak tahu, itu pasti akan ada selalu jawaban gitu. Dan jawaban itu menurut Hanum tuh cukup enak untuk diterima, karena orang-orang sini juga paham bahwa kami itu baru bergabung gitu, jadi perlu memang banyak dikasih tahu, dibimbing juga, itu dengan cukup baik sekali sih kalau berdasarkan orang-orangnya ya. Jadi menurut Hanum itu merupakan experience yang bagus, apalagi untuk first job. Oke, alhamdulillah. Ya, makasih Hanum. Oke, ini ngomong benar-benar tulus ya, nggak saya todong pistol ini. Masing-masing emang saya emang sampaikan juga dengan coba kasih aja, nggak apa-apa. Kalau mau kasih masukan juga nggak masalah ke perusahaan gitu ya. Jadi ini kita lagi ngomongin lingkungan kerja ya berarti ya. Nah, ngomongin lingkungan kerja nih, sebenarnya saya nggak tahu ya apakah Mas Yusuf dan Hanum tahu atau enggak gitu. Jadi Mbak Resa ini dulunya kerjanya work from home ya Mbak ya. Nah, iya, jadi koordinasi dengan timnya juga by online nih. Nah, Mbak Resa ini berarti kan sekarang adalah pengalaman pertama ya untuk kerja work from office nih. Even though jauh juga ya, karena ini angker anak kereta gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih pengalaman Mbak Resa gitu ya? Beda, ibaratnya apakah sekarang merasa cocok gitu ya dengan pekerjaan WFO ini? Plusnya apa, minusnya juga apa gitu menurut Mbak Resa sendiri? Oke, jadi kita kilas balik dulu aja nih. Kalau dari kerja secara WFH atau secara online ini kan mungkin kalau dari sisi positifnya itu bisa lebih hemat tenaga, hemat materi juga gitu ya, ataupun dari hemat waktu juga itu ya kalau dari kerja online itu.
Nah, tapi untuk dari kekurangannya ini, saya ngerasa dari kerja online itu kurang koordinasi yang baik gitu ya, Mas. Jadi kadang ada miskomnya, lebih banyak miskomnya. Terus mungkin kalau misalnya ada kendala dari jaringannya juga itu cukup menghambat dalam kinerja saya gitu ya. Nah, kalau untuk dari work from office ini, khususnya di Indotech yang baru pertama kali nih saya alami, untuk work from office ini, tentunya dari sisi positifnya ini kita bisa berkoordinasi lebih lanjut dan juga lebih baik lagi, dan untuk koordinasinya juga bisa lebih baik dan minim untuk miskomunikasinya, karena kan kita bisa berkoordinasi secara langsung juga dan interaksi secara langsung juga. Habis itu juga saya ngerasanya work from office itu bisa lebih banyak interaksi secara langsung dan mengenal orang-orang lebih banyak gitu, dan belajar juga nih antara satu dengan yang lainnya, dan itu juga bisa dibilang sisi positif yang saya harapkan gitu ya, dan sudah saya dapatkan di Indotech ini seperti itu. Dan untuk sisi apa ya istilahnya, mungkin sisi kekurangannya ya memang saya masih PP gitu, jadi terkadang udah ngerasa terkuras duluan gitu untuk energinya, karena kan jaraknya yang cukup jauh gitu. Tapi ya itu memang sudah konsekuensinya gitu ya, konsekuensi untuk perjalanan menuju office. Tapi setelah itu saya ngerasa udah cukup terbayar gitu, karena pengalaman pertama saya yang baru bekerja di kantor secara langsung, seperti itu sih. Oke, nah jadi biasanya nih ya buat temen-temen yang mungkin bukan remote ya, ibaratnya commute ataupun antar kota gitu ya. Isu yang ibaratnya mungkin sering dibahas itu adalah work-life balance nih. Balance. Ada juga nih temen saya nih katanya kerja nih baru berangkat subuh gitu ya, pagi udah ngantor dimarahin misalnya, dikejar target dan sebagainya gitu, karena ya kerja gitu. Kalau emang ada juga nih tipe kantor yang mungkin kerjanya ya kita tetap kerja memenuhi target, tapi ya mungkin iklimnya gitu ya memberikan kebebasan ibaratnya dalam bekerja, dan mungkin juga memberikan ruang kreativitas gitu, tidak micromanage gitu atasannya. Nah, kalau dari Resa sendiri kira-kira gambarannya kayak gimana nih kalau kerja di sini nih? Apakah tertekan juga nih dengan environment di sini ataupun atasan di sini, atau seperti apa? Kalau soal itu sih kebetulan saya nggak ada perasaan seperti itu ya. Jadi sangat enjoy sekali, mulai dari datang ke kantor sampai pulang dari kantornya juga udah cukup enjoy. Terus juga tidak terlalu banyak tekanan ataupun tuntutan dari atasan. Malah dari atasannya ini juga sering membimbing saya dan juga tim untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik, dan juga apa ya istilahnya, tidak ada istilah menjudge gitu ya, kenapa ini nggak bisa, kenapa itu aja nggak bisa gitu, enggak. Jadi kita nih setim dan semuanya itu bisa saling berkoordinasi dengan baik, apalagi ke karyawan yang baru pertama kali bekerja di office gitu ya, Mas. Jadi apa ya, semuanya dilakukan secara merata sama, bahwa kita juga di sini sama-sama belajar sih, seperti itu. Jadi tidak ada tekanan lah gitu yang saya alami sampai saat ini. Oke, thank you ya. Sip, boleh tepuk tangan untuk Resa ya. Nah, nggak kalah menarik lagi nih, kita akan move ke Mas Yusuf ya, atau kita panggil Ucup kalau di sini. Nah, tadi kita udah dengar dari perspektif fresh graduate, terus juga dari perspektif teman kita Resa yang sebelumnya WFH, sekarang WFO. Nah, Mas Yusuf sendiri sebelumnya itu di lab ya, Mas ya? Di lab. L&D gitu. Udah berpengalaman juga bertahun-tahun di dunia lab. Nah, sekarang moving nih ke sales gitu ya. Sales yang notabene pekerjaannya juga berbeda jauh ya sebenarnya dengan sangat berbeda jauh, Mas Ayus. Nah, aku pengen tahu nih kalau dari Mas Yusuf sendiri, kira-kira dari segi lingkungan kerja bedanya tuh di mana sih ketika Mas Yusuf kerja di lab sama sekarang jadi sales gitu?
Oke. Untuk perbedaannya ya, untuk perbedaan di lab mungkin kan kita kalau di lab bekerjanya secara sistematis dan setiap hari mengerjakan hal yang sama, yang ya berulang. Kita tetap preparasi sampelnya, terus membuat laporan seperti itu. Tetapi untuk di dunia sales, dunia holding bisnis ini kan setiap harinya kita tantangan baru, hal yang baru. Itu mungkin yang perlu menjadi note saya sebagai orang yang baru berkecimpung di dunia sales, karena setiap harinya pasti akan melakukan hal yang berbeda, terus juga tantangannya pun berbeda, dan itu sangat menarik sekali sih. Perlu dicoba untuk teman-teman yang sekarang sedang berkecimpung di dunia lab nih, pengen switch kayak merasa zona nyaman nih, udah terbelenggu di zona nyaman, cobain di dunia sales. Oke, nah kalau butuh alat-alat lab juga bisa dicoba nih ke Mas Yusuf. Iya, itu salah satu keuntungan juga Mas Faiz. Oh iya. Ketika kita sudah tahu tentang instrumennya, tentang kebutuhan di labnya, jadi kita untuk berkomunikasi dengan calon customer, kita tahu apa yang dibutuhkan calon customer gitu, karena tidak terlalu kosong lah seperti itu. Iya, betul banget ya. Jadi tadi ya seperti yang disebutkan oleh Mas Yusuf gitu ya. Mungkin teman-teman jenuh gitu ya kalau misalnya di lab gitu, kerjanya monoton. Terus juga ya berinteraksinya dengan benda mati gitu ya. Kalau di sales itu kita variasi gitu ya, bisa kunjungan ke customer. Paling jauh kemana Mas berarti sejauh ini? Paling jauh di Kerawang. Oh, Kerawang. Masih Kerawang, karena kan saya baru 3 bulan mudik. Ya, karena Mas Yusuf ini rumahnya di Kerawang ya Mas ya. Betul. Ya, dan juga mungkin enaknya kalau jadi sales silaturahim lagi kali ya Mas ya? Silaturahim lagi, betul. Sama kenal-kenalan lagi ya, gitu. Karena kita sebelumnya kerja di tempat A gitu misalnya, kan kita bisa menjalin hubungan baik kembali kepada perusahaan yang sebelumnya gitu. Nah, aku tuh penasaran ya sama orang yang udah lama di lab terus switch ke sales. Itu kan berarti kan butuh pertimbangan dan langkah yang berani gitu ya. Sebelumnya kan saya udah bikin portofolio nih di spesialisasi ini, tapi saya switch nih ke sales gitu. Nah, berarti waktu itu yang di pikiran Mas Yusuf tuh kenapa sih pilih sales gitu? Baik, hal yang paling pertama karena saya sudah hampir 6 tahun di dunia lab dan saya merasa nyaman sekali. Nah, ketika merasa nyaman itu menurut pemikiran saya hal yang bahaya bagi saya. Ketika saya sudah nyaman sekali, jadi saya sulit untuk berkembang, apalagi nih yang saya bisa kembangkan. Sedangkan di dalam insting saya masih memiliki kemampuan-kemampuan yang lain, misalnya seperti itu. Nah, atas dasar itulah misalnya berangkat dari pikiran itu saya, apalagi ya yang memang perlu diimprove dari diri saya gitu. Salah satunya memang untuk switch tidak hanya ke sales pada saat itu. Ketika saya ingin memutuskan untuk berpindah atau berhijrah dari dunia manufacturing gitu ke industri yang lain gitu, seperti itu sih. Oh, oke. Nah, berarti kan sebelumnya juga kan ini bahasa-bahasa yang memang sudah kita tanyakan juga ya ketika interview. Nah, betul. Sebenarnya terus juga sempat juga nih Mas Yusuf itu kan kita moving ya, awalnya kan ke sales industrial tuh, terus sekarang ke sales consumable spare part ya untuk saat ini. Begitupun Hanum nih. Nah, aku lebih tertarik ke Hanum nih. Kalau kita ngomongin dinamika bisnis gitu ya, atau struktur organisasi gitu. Nah, jadi nih Hanum kan awal kan masuk kan ke Indotech Scientific ya, Science Inti. Nah, jadi Science Inti ini adalah anak perusahaan Indotech Scientific nih teman-teman ya. Jadi kita ada holding. Sebelum saya kenalin dulu ya. Jadi ada holdingnya ini Indotech Scientific, di bawahnya kita ada business unit Science Inti, Easy Lab, dan Magenta gitu ya. Nah, sekarang nih Hanum tadinya awal di Science Inti, moving ke Easy Lab. Nah, awal-awal ketika dengar dipindahin, kayak gimana sih kesannya dari Hanum? Sebetulnya nggak sampai terkejut atau apa ya, karena kan saat interview sudah disampaikan. Jadi saat interview sudah disampaikan bahwa nanti Indotech itu akan punya bisnis baru gitu. Nah, terkait manufaktur seperti itu ya, pembuatan alat lab gitu. Karena kan sebetulnya Indotech itu distributor. Jadi mungkin kalau kesan pertamanya emang nggak kaget karena udah dikasih tahu aja ya. Cuman
setelah itu memang setelah berpindah kan berarti banyak transisi ya, karena sebelumnya waktu masih bareng-bareng di sales industrial itu kan aku banyak belajar belajar instrumen, belajar lain-lainnya, terus juga diajakin gimana sih jadi sales gitu. Tapi setelah pindah ya memang sudah direncanakan ya udah tahu gitu, jadi ya udah tinggal pindah, terus langsung nih banyak tugasnya karena kan kita teknikal ya, jadi kayak banyak mempersiapkan terkait persiapan produk launchingnya Easy Lab seperti itu. Sebetulnya nggak kaget, tapi menurut saya sendiri lebih suka sekarang. Karena kayak ada nih jadinya yang dikerjain gitu, nggak cuma belajar, karena kalau belajar kan benar-benar inisiatif sendiri ya, benar-benar harus bagi waktu, terus hari ini belajar apa, besok apa gitu. Tapi kalau sekarang kan udah langsung ada nih job desk-nya langsung ada dikerjain gitu kan, sesuai kira-kira deadline-nya kapan, seperti itu. Jadi udah nggak perlu inisiatif lah ya, tetap perlu, maksudnya nggak yang seperti belajar, tapi udah bener-bener ini masuk ke fase bekerja seperti itu sih. Oh oke. Berarti emang ngerasa nyaman lah ya di posisi sekarang gitu, udah cocok gitu ya. Istilah kalau di HR itu right man in the right place gitu ya teman-teman ya. Nah, Apa tuh Mas? right man in the right place. Nah, ini Resa nih yang jago paling, TOEFL-nya paling banyak tuh Resa di sini. Apa artinya? Right man in the right place itu artinya ya kita menempatkan orang di posisi yang tepat gitu, yang cocok gitu ya. Nah, tadi ya kita udah dengar dari Hanum gitu. Nah, tadi kan artinya Hanum kan dipindah tugaskan ya. Tapi kan di sini tetap ya kita ada proses namanya appraisal gitu ya. Nah, nanti Hanum meskipun magang kerja gitu ya, teman-teman yang magang kerja di sini juga nanti kita akan lakukan appraisal gitu ya. Fungsinya buat apa? Bukan buat ibaratnya nggak percayaan gitu ya sama orang kerjaannya ngapain sih, bukan kayak gitu. Tapi kita ingin memantau nih progres teman-teman di sini tuh sudah sampai mana gitu hasil kerjanya, terus juga pengembangan dirinya, sehingga kita juga bisa ngasih feedback perbaikan nih ke teman-teman. Begitupun buat perusahaan juga nih kita minta feedbacknya kayak gitu. Nah, balik ke Mas Yusuf deh. Nah, kalau Mas Yusuf ini kan jadi sales ya. Nah, tadinya jual unit, sekarang jual consumable spare part gitu ya. Nah, ketika di switch gitu, sempat kaget atau emang biasa aja Mas Yusuf? Untuk kaget ya sempat ada, tapi tidak terlalu yang gimana-gimana untuk kagetnya, karena benar kata Hanum, karena kebetulan juga saya baru 3 bulan juga sama kayak Hanum, masuknya pun sama. Dan ketika itu ketika saya ditempatkan di sales industrial kan ya masih tahap belajar, belum terjun langsung ke customer. Kita perlu dibekali dengan product knowledge juga tentang bagaimana cara kita tahu instrumen-instrumen apa aja sih yang memang divendorin oleh PT Indotech Science Inti pada saat itu. Nah, ketika dipindahkan ya tinggal kagetnya mungkin untuk mendapatkan transisinya, bagaimana tadinya kita belajar tentang instrumen apa yang kita ageni, sekarang dari instrumen yang kita ageni kita perlu lagi nih mendalami spare part apa saja sih yang memang dibutuhkan di instrumen-instrumennya. Lebih ke tangga nada lah. Ketika kita tangga nada yang pertamanya, kita mengetahui dulu nih instrumen apa yang kita ageni. Nah, ketika saya dipindahkan ke service advisor dan harus tahu juga instrumen yang diageni, spare partnya apa aja nih yang dibutuhkan, bahan-bahan consumable apa aja sih yang memang dibutuhkan untuk menunjang dari instrumen yang memang diageni. Seperti itu. Seru. Oke. Hanum ada tambahan boleh? Oh, boleh, silahkan. Masih terkait dengan transisi ya. Menurut Hanum tuh poin yang paling bagus adalah saat mau transisi dia tuh masih ditanya, kamu kira-kira mampu dan mau enggak gitu. Jadi nggak semena-mena kayak diktator kamu harus ini, harus pindah, harus apa gitu. Tapi masih ditanya, kamu kira-kira mau nggak kalau misalnya dipindahkan gitu. Walaupun Hanum tuh sebelumnya waktu interview udah dikasih tahu, tapi bener-bener saat transisi itu masih ditanya lagi, kira-kira nanti mampu nggak dengan job desk seperti ini. Terus dari Hanum sendiri mau atau enggak gitu. Nah, itu menurut Hanum jadi poin yang bagus lah, karena kan jadi kita ada respect gitu loh. Kita merasa kemauan kita dan minat kita masih ditanyain gitu. Itu menurut Hanum poin paling penting dari
terkait transisi ini sih, ya gitu. Oh, Salah satu poin penting untuk kita memilih industri mana nih yang kita bakal tempati ya, untuk bagaimana kita tahu apakah perusahaan yang memang kita akan bekerja itu menempatkan posisi komunikasi dua arah apa enggak sih. Karena ada beberapa industri ataupun holding yang memang ya sistemnya komunikasinya tidak dua arah gitu. Ketika memang ditempatkan ya udah ditempatkan, terus juga dikasih job desk, dikasih target seperti itu. Tapi untuk di Indotech sendiri teman-teman sangat terbuka sekali dan sangat menghargai ketika memang ketika kamu merasa mampu nggak gitu, ditanya dulu kitanya ya seperti itu. Oke. Terima kasih ya. Ini berkat teman-teman semua juga nih di Indotech nih, kita bisa terus evaluasi, termasuk masukan juga dari teman-teman nih. Itu juga jadi faktor kenapa kita bisa mencapai titik seperti ini gitu. Nah, kalau menurut Resa nih ya, nah dari tadi kayaknya Resa udah greget mau jawab nih ya. Nah, jadi kalau menurut Resa sendiri, tadi ya kita kan ngomong artinya kebebasan komunikasi dua arah tadi ya. Nah, sekarang aku mau ngomong perihal ibaratnya diapresiasinya karyawannya itu, atau keadilan lah ibaratnya. Kadang kan ada perusahaan yang karyawan lama nih dispesialkan gitu. Nah, kalau karyawan baru ini diorientasi misalnya ataupun didiskreditkan misalnya. Nah, kalau di sini menurut Resa kayak gimana? Apakah kita masih ada gap antara senior dan junior atau gimana menurut Resa? Oke, kalau menurut saya di sini ini berarti itu disebutnya senioritas gitu ya Mas? Misalnya. Itu enggak sih. Kalau di Indotech ini kebetulan nggak ada senioritas, jadi mau yang paling lama sama yang paling baru berinteraksi itu nggak ada perbedaan, nggak ada yang dibeda-bedakan juga, terus bisa saling setara antara kita mau belajar ini atau belajar itu masih tetap terbuka juga gitu. Jadi tidak ada saling pandang bulu nih, ini udah lama atau belum. Jangan dipandang bulunya dong. Pandang bulu. Nah, jadi apa ya, nggak ada istilah membeda-bedakan, menganaktirikan anak baru, bisa mempelajari ini atau itu. Nah, itu masih bisa terbuka sih antara yang karyawan yang lama dan juga karyawan yang baru. Jadi istilahnya ini memang tidak ada batasan antara interaksi dengan yang sudah lama dan karyawan yang baru bergabung gitu ya. Jadi enjoy juga gitu untuk kita saling berinteraksi dan bertukar pendapat dan saling belajar juga gitu Mas. Jadi tetap fleksibel dan tidak ada batasan juga untuk belajar di sini. Oke. Ya, alhamdulillah ya kalau seperti itu gitu ya. Pun di sini juga kita baru saja bagi-bagi bonus ya. Nah, aku nggak tahu nih kalau waktu kita kick off meeting yang sebelumnya teman-teman juga mendapat apresiasi atau enggak gitu. Karena kalau dari tugas HR ini, kalau untuk saat ini ya, kita ini hanya mengumpulkan nih KPI dari masing-masing teman-teman di sini gitu. Nanti kita store ke manajemen, ke perusahaan. Nah, kita kembalikan lagi perusahaan nanti memberikan feedback apresiasi atau tidak. Nah, kalau di sini kira-kira teman-teman pada dapat semua atau enggak sih? Aku pengen tahu deh. Dapat? Mau jawabnya iya dapat. Kalau Resa juga sama? Ya, alhamdulillah dapat. Mahasiswa juga dapat ya, alhamdulillah. Nah, jadi di sini artinya kita memang tidak membeda-bedakan ya, mana karyawan baru, mana karyawan lama gitu ya. Kan tapi ya tentu saja ada gitu benefit yang diterima oleh karyawan yang lama di sini. Agar apa? Agar itu menjadi hal yang menarik gitu, benefit yang karyawan lama itu, seperti contoh misalnya dapat cuti tambahan misalnya, cuti spesial gitu, ataupun dari segi tunjangan lebih menarik gitu ya, dan juga benefit-benefit yang lainnya nih. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga nih buat karyawan-karyawan baru juga kita apresiasi juga, karena baik yang lama maupun baru semuanya sama-sama berkontribusi untuk perusahaan seperti itu. Makanya itu kalau nggak salah tuh waktu dulu saya juga awal masuk ke sini nih pas banget pas Lebaran, padahal baru hari pertama udah dapat parcel waktu itu dari holding gitu. Alhamdulillah, kalau Rama langsung dapat emas. Pasal instrumen. Kan gitu ya. Hasil produk. Hasil produknya. Nah, kalau di sini ya
sorry kalau parcelnya Spektro kan berat ya. Kita jualnya Spektro soalnya kan. Oke, tadi ya balik lagi nih. Kalau kita ngomongin perusahaan Indotek ini kan perusahaan distributor alat laboratorium ya teman-teman ya. Artinya kita ada perusahaan yang menjual gitu. Istilah kata ada pabrik di luar negeri gitu ya, mereka minta tolong nih ke kita untuk menjualkan produknya gitu ke pasar Indonesia gitu. Nah di sini artinya kita akan sangat erat kaitannya dengan sales nih. Nah sales ini menurut Mas Yusuf dan juga menurut Resa ya, kita Mas Yusuf dulu kali ya. Kira-kira keuntungan ketika merasakan jadi sales itu apa sih? Keuntungannya banyak sekali ya Mas Faiz. Yang paling utama kita bisa tahu nih untuk ternyata banyak juga dong instrumen-instrumen yang memang diperlukan di laboratorium. Dari produk knowledge itu juga salah satu keuntungan. Kita juga setiap harinya tadi yang pernah saya singgung juga, setiap harinya kita belajar hal yang berbeda. Terus keuntungan yang lainnya kita bisa bertemu dengan orang-orang penting itu, misalnya di salah satu industri yang ada di Indonesia ini sendiri. Dan kita juga tahu nih banyak industri apa saja sih yang memang mayoritas di Indonesia itu yang memang dari yang paling banyak terus dari yang paling sedikit juga. Itu salah satu keuntungannya sih. Terus untuk keuntungan yang lainnya menjadi sales, yaitu dia ketika kita mencari keuntungan finansial kan, untuk seorang sales kan mau gaji seberapa tergantung kita gitu, bagaimana kita mengatur mau gajinya berapa seperti itu sih yang paling utama. Iya. Yang paling utama lagi di note tuh, itu yang paling utama katanya. Betul kan, kalau kita di manufacturing ya untuk tambahan penghasilannya mungkin dari lembur gitu seperti itu kan. Tapi kalau untuk di dunia sales ya, kalau misalnya kita perlu penghasilan yang lebih ya kita harus bekerjanya juga lebih seperti itu, ada feedbacknya juga. Jadi cukup fair ya teman-teman ya. Ibaratnya butuh 1000 kali kontak customer dapatnya 100 PO gitu ya. Berarti kan ya effortnya juga sepadan gitu. Nah enaknya juga ya kalau jadi sales kalau menurut saya Mas ya, karena kan saya udah kerja cukup lama di dunia distributor ini ya. Kalau kita nih yang bukan non sales dapatnya gaji doang pertama buat hari-hari gitu, sama bonus paling kalau akhir tahun mencapai target. Tapi nah kalau sales ini udah dapat bulanannya gaji sama juga komisinya gitu ya. Nah alhamdulillah. Jadi kalau kita juga tahun 2024 juga beberapa teman-teman di sini juga yang jadi sales, ada tuh yang ibaratnya komisinya kalau di total bisa ratusan juta juga sebenarnya. Nah itu kan butuh proses juga ya teman-teman ya. Dan itu tuh bukan hal yang tidak mungkin juga sebenarnya. Betul, asalkan kita memulai gitu. Sama seperti Mas Yusuf nih, dari awal di lab juga sudah berani memulai gitu. Tinggal lagi berproses nanti gitu ya. Pasti tidak ada yang instan, dan kalau ada selama kita berikhtiar gitu dan juga berdoa ya pastinya insya Allah akan lebih baik ya dari segi pendapatan juga. Nah ngomongin tentang ikhtiar dan doa gitu ya. Nah yang paling muslimah yang mana ya? Yang paling muslimah saya muslim. Oh, ya iya dong kalau Anda dong. Ya misalnya kita ke Resa dulu ya. Ke Resa dulu nih. Muslimah. Yang kayaknya bentar lagi mau nikah kayaknya sih. Amin. Masya Allah. Dilihat-lihat ya. Iya, jokes internal ya. Iya. Jadi kita ya gitu dah, susah dijelasinnya pokoknya. Jomblo nih jomblo. Udah book, dua-duanya udah book kayaknya sih. Ya. Nah, jadi perusahaan kita juga kan punya core value ya. Jadi to give, T-nya itu takwa gitu ya. Nanti untuk sisa core value-nya nanti akan kita bahas nih di part 2 ya dengan karyawan yang lain. Nah, kita bahas takwa dulu nih. Nah, kalau menurut Resa sendiri dari sisi takwa, kira-kira penerapannya di perusahaan itu kayak gimana sih? Di Indotek ya Mas ya? Betul. Nah, untuk di Indotek ini kebetulan di kita itu ada yang namanya kajian
kajian secara online, jadi bisa diakses oleh seluruh karyawan Indotek secara online juga, jadi bisa fleksibel nih belajarnya itu dimanapun dan kapanpun. Dan di situ juga kita bisa belajar sekaligus mengukur kemampuan nih seberapa jauh kita sudah mempelajari kajian-kajian tersebut. Nah, selain itu juga di sini juga difasilitasi untuk beribadahnya, fasilitas seperti tempat ibadah, dan juga nantinya di sini untuk karyawan laki-lakinya itu biasanya mengikuti kajian ya setiap hari Rabu ya. Nah itu juga salah satu upaya yang sangat baik, khususnya untuk mempelajari tentang kerohanian seperti itu. Jadi di Indotek ini juga tidak melulu mengejar duniawi gitu ya Mas, tapi juga seimbang untuk mempelajari tentang agama dan juga mempersiapkan akhiratnya seperti itu. Nah, jadi memang di Indotek ini seimbang antara dunia dan akhirat, dan semoga kita semua ini bekerja dalam keberkahan sih. Amin. Berarti selain work-life balance, work, life, and afterlife balance. Wow. Bisa sih. Nah, makanya ini kalau ngomongin agama ini ya, gak lengkap rasanya kalau kita nggak nanya ke Gus Yusuf ya. Wah, Masya Allah. Jauh. Gus Yusuf. Nah, jadi kalau menurut Gus Yusuf sendiri ya di sini. Bercanda. Masalahnya Gus itu lagi viral. Oh, lagi viral ya. Iya. Kira-kira ada gak sih? Soalnya kan masalahnya Mas Yusuf sendiri kan punya pengalaman di perusahaan sebelumnya ya, gitu ya, di beberapa perusahaan gitu. Nah dari segi pengalaman gitu ya, dari segi kebebasan untuk ibadah dan sebagainya, kira-kira sempat ada pengalaman yang kurang enak gak sih gitu? Alhamdulillah sih enggak ya untuk masalah keagamaan, tetapi ya memang tadi yang Resa bilang di sini tuh unik. Jadi untuk perihal ketakwaan atau keagamaan ini sangat dijunjung sekali, dan bahkan masuk ke core value nomor 1. Tag-nya gitu, langsung takwanya gitu. Untuk pengalaman di tempat yang lain, misalnya di manufacturing yang memang bisa saya komparasi, itu tidak ada sih untuk kebebasan dalam melakukan ibadah, dalam melakukan peribadahan dan lain-lain, itu tidak ada yang mengganggu lah seperti itu, dan tetap bisa kita tapi memang kalau di perusahaan manufacturing tidak termasuk ke dalam peraturan perusahaan, tidak termasuk ke dalam yang ditekankan di perusahaan gitu. Tapi kalau di Indotek ini kan ditekankan, istilahnya dikedepankan nih untuk masalah berkahnya, untuk masalah takwanya seperti itu. Untuk ketika memang sudah waktunya sholat, ya memang kita harus sholat gitu. Tapi kan untuk di yang lainnya, di perusahaan-perusahaan yang lainnya kan tergantung kitanya. Ketika memang sudah waktunya sholat, ya itu tanggung jawab masing-masing. Memang waktunya sholat ya udah sholat gitu. Iya. Jadi ya tadi ya kita saling mengingatkan lah ya, intinya ya kalau di sini gitu ya. Gitu memang. Jadi bahkan untuk core value ini nanti kita akan nilai juga nih, seperti nanti ikut kajian HSI-nya gitu ya. Tahun 2024 kita juga kasih bonus ya emas kalau teman-teman aware juga. Iya. Jadi untuk skor teratas dalam pengisian kajian HSI itu kita awardkan emas gitu masing-masing. Jadi ini core value bukan Mas beneran ya, Mas. Oh iya, benar loh. Bukan Mas Yusuf. Kalau Mas Yusuf ntar berebut berdua kalau. Hah? Oh. Ya, oke. Ini semakin menarik ya perbincangannya. Jadi nanti kita akan bikinkan part 2 bersama karyawan yang lain nih, teman-teman kita yang lain gitu ya. Also masih dengan karyawan yang baru juga gitu. Nanti kita akan kenalan di episode selanjutnya ya. Ditunggu aja. Nah, sebelum saya tutup, saya mau
kasih ini dong satu pertanyaan nih buat masing-masing ya. Closing statement lah. Satu kata buat Indotech. Nah, berdasarkan pengalaman masing-masing. Satu kata atau satu kalimat nih? Kalau satu kata bingung nih. Satu kata aja. Dari Hanum deh. Hanum, Resa, terus Gus Yusuf. Kalau dari itu worm. Worm, cacing. Oh, hangat ya, Bos. Jadi kenapa ya? Karena mungkin ngerasa dekat dengan orang-orangnya ya. Jadi ketika kita ngerasa dekat dengan orang-orangnya, segala hal di dalam kantor ini ngerasa lebih mudah juga. Jadi kayak orang-orangnya hangat, baik. Oke, thank you. Warm ya, hangat ya. Nah, kalau Resa apa? Apa ya? My dream aja sih. Itu Hah? dua kata ya. Karena iya, karena memang sebelumnya tuh saya memimpikan untuk atau berkeinginan itu semoga saya itu kerjanya dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, lalu work life balance dan kerohaniannya juga balance juga, dan di situ juga selain itu bisa berkolaborasi dengan baik juga. Pokoknya benar-benar hal yang saya impikan gitu untuk bisa bekerja di tempat kerja yang seperti itu. Nah, dari situ saya bisa menemukannya di Indotech. Jadi untuk di Indotech ini saya kasih kata my dream. Oke. Terima kasih. Masih mikir ya? Oh, masih mikir? Kita nggak pelan-pelan nih. Iya dong. Satu kata. Mantap. Oh, mantap. Aman, mantap. Mantap, oke. Sudah mewakili semua. Sudah mewakili semua ya. Dream, warm itu intinya adalah mantap gitu ya. Oke. Sip, kalau gitu terima kasih banyak ya Mas Yusuf, Resa, juga Hanum atas waktu yang telah berikan. Jadi nanti sekali lagi saya ingatkan gitu ya, kita akan ada part 2-nya buat yang kepo-kepo nih. Kira-kira gimana sih live in Indotech-nya di sini? Nanti kita akan adakan lagi part 2, part 3 dan seterusnya gitu dengan topik yang berbeda-beda. Nah, ditunggu saja, stay tune. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, boleh. Indotech, your made in lab. Oke.